Ada sebuah ungkapan yang seharusnya tidak pernah diucapkan oleh federasi sepak bola nasional manapun tentang Piala Dunia. Namun Jumat lalu, Iran menyuarakannya dengan lantang. Kami adalah tim yang paling tertindas di turnamen ini. Itu bukanlah ungkapan kekesalan seorang penggemar yang frustrasi di media sosial. Itu bukan pula komentar seorang pengamat olahraga yang mencari judul berita provokatif. Kata-kata tersebut datang dari Amir Shalhanoway, pelatih kepala Iran yang menggambarkan pengalaman timnya di Piala Dunia 2026 dengan istilah yang belum pernah harus digunakan oleh manajer manapun di turnamen-turnamen sebelumnya. Dan pada hari-hari berikutnya, Federasi Sepak Bola Iran melakukan sesuatu yang hampir tidak pernah terjadi di tengah berlangsungnya Piala Dunia. Mereka mengajukan keluhan resmi terhadap organisasi yang menjalankan turnamen yang selama bertahun-tahun diperjuangkan oleh para pemain mereka untuk lolos kualifikasi. Apa yang sedang terjadi saat ini di Amerika Utara bukan sekadar perselisihan birokrasi mengenai logistik perjalanan. Ini adalah pertanyaan mendasar tentang apakah acara olahraga terbesar di bumi ini benar-benar menepati janji yang dibuatnya kepada setiap negara yang berhasil meraih tempat di dalamnya. Dan untuk memahami bagaimana kita bisa sampai pada titik ini, Anda harus memulai bukan di stadion, bukan di lapangan latihan, melainkan di kantor-kantor pemerintahan Trump dan dalam sejarah panjang yang rumit antara Amerika Serikat dan Iran. Ketika hak tuan rumah Piala Dunia 2026 diberikan kepada tawaran bersama Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko pada tahun 2018, asumsi yang tertanam dalam keputusan tersebut adalah bahwa negara tuan rumah akan menyediakan kondisi yang adil dan sebanding bagi semua tim peserta untuk bersaing. Itu bukan sekadar prinsip yang terdengar menyenangkan. Hal itu tertanam dalam kerangka kompetisi FIFA itu sendiri. Setiap tim mendapatkan tempatnya melalui pertandingan kualifikasi, turnamen regional, dan babak playoff selama bertahun-tahun. Imbalan dari kerja keras tersebut adalah hak untuk bersaing di arena yang setara. Apa yang dialami Iran pada bulan Juni 2026 adalah sesuatu yang sama sekali berbeda. Menurut komunikasi resmi Federasi Sepak Bola Iran, otoritas AS telah memberlakukan jendela masuk yang sangat ketat bagi tim nasional Iran. Skuad tersebut harus tiba di Amerika Serikat paling cepat 24 jam sebelum kick-off dan harus meninggalkan negara itu pada hari yang sama saat pertandingan berakhir, 24 jam. Itulah total waktu yang diizinkan bagi para pemain Iran untuk dihabiskan di tanah Amerika sebelum bertanding di turnamen paling penting dalam olahraga mereka. Sekarang, bandingkan hal tersebut dengan apa yang dilakukan oleh setiap tim lain di Piala Dunia ini. Persiapan standar untuk pertandingan internasional di level ini, apalagi pertandingan babak penyisihan grup Piala Dunia, biasanya melibatkan kedatangan 2 hingga 3 hari lebih awal. Jendela waktu tersebut ada karena suatu alasan. Waktu tersebut memberi pemain kesempatan untuk memulihkan diri dari perjalanan jarak jauh. Waktu tersebut memberi staf pelatih kesempatan untuk berlatih di lapangan setempat. Waktu tersebut memungkinkan seluruh skuad untuk menyesuaikan diri dengan zona waktu, tingkat kelembapan, perbedaan ketinggian, dan kondisi atmosfer spesifik dari setiap kota tuan rumah. Periode persiapan tersebut bukanlah sebuah kemewahan. Itu adalah standar kompetitif dasar yang nyaris direncanakan oleh setiap federasi sepak bola nasional saat menyusun jadwal turnamen mereka. Iran tidak memiliki akses terhadap standar tersebut karena larangan perjalanan yang diberlakukan oleh pemerintahan Trump yang menempatkan Iran di antara sekelompok negara yang tunduk pada penangguhan visa yang ketat. Federasi Sepak Bola Iran membuat keputusan untuk memusatkan seluruh operasi Piala Dunia mereka bukan di Amerika Serikat melainkan di Meksiko, sesama negara tuan rumah. Pikirkan sejenak apa arti sebenarnya dari hal itu dalam praktiknya. Iran memainkan pertandingan babak penyisihan grupnya di Los Angeles dan Seattle, 2 kota besar Amerika yang memiliki segala hal yang Anda harapkan dari tempat penyelenggaraan Piala Dunia papan atas. Namun, tim tersebut tidak menginap di dekat kota-kota itu.
Para pemain, staf pelatih, personel medis, dan kru pendukung semuanya tinggal dan berlatih di Meksiko, menyeberangi perbatasan internasional setiap kali mereka harus bertanding. Dan dalam banyak kasus, segera kembali setelah peluit akhir berbunyi. Tidak ada situasi yang sebanding di tempat lain manapun di turnamen ini. Tidak ada negara terkualifikasi lainnya yang beroperasi di bawah sistem perjalanan bolak-balik lintas batas seperti ini. Setiap tim lain dapat memusatkan diri di dekat kota tuan rumah mereka, mempertahankan ritme latihan yang konsisten, dan bersiap persis seperti yang selalu diharapkan oleh sepak bola internasional elit. Iran berfungsi di bawah seperangkat aturan yang sama sekali berbeda, bukan karena hal yang berkaitan dengan sepak bola, melainkan karena hubungan diplomatik dan politik yang lebih luas antara Teheran dan Washington. Dan hubungan tersebut yang sudah tegang selama beberapa dekade mencapai titik tajam yang baru ketika Presiden Trump mengesahkan serangan militer ke Iran pada bulan Juni 2025 dan meresmikan larangan perjalanan yang pada akhirnya akan membentuk Piala Dunia ini dengan cara yang tidak sepenuhnya diantisipasi oleh siapapun. Gedung Putih membentuk apa yang mereka sebut sebagai gugus tugas FIFA untuk mengelola dimensi politik dari penyelenggaraan turnamen tersebut. Andrew Giuliani, direktur eksekutif gugus tugas itu, secara terbuka mengonfirmasi bahwa Iran telah diberitahu jauh-jauh hari tentang persyaratan masuk tersebut. Tim akan diizinkan masuk pada H1 pertandingan, jadi sehari sebelum pertandingan, kata Giuliani kepada CBS News. Pesan dari Gedung Putih sangat jelas. Inilah kesepakatannya, ini sudah dikomunikasikan sejak awal, dan ini tidak akan berubah. Namun, memahami sebuah batasan sejak awal tidak lantas membuatnya setara secara kompetitif. Mengetahui bahwa Anda akan tiba 24 jam sebelum pertandingan tidak membuat waktu 24 jam itu menjadi cukup. Pelatih Galenui tidak menunggu lama untuk menghubungkan kondisi-kondisi tersebut secara langsung dengan hasil pertandingan. Ketika Iran bermain imbang 2,2 dengan Selandia Baru dalam pertandingan pembuka babak penyisihan grup mereka di Los Angeles pada tanggal 15 Juni, ia berbicara secara belak-belakan kepada media setelahnya. Ia mengatakan bahwa gangguan tersebut telah merugikan performa timnya. Ia menjelaskan bahwa rencana awal mengharuskan skuad untuk melakukan perjalanan ke kota tuan rumah 2 hari sebelum setiap pertandingan, mencapai apa yang ia gambarkan sebagai kondisi fisik dan teknis yang optimal, dan kembali ke markas mereka di Meksiko pada hari berikutnya. Rencana itu tidak pernah bisa dijalankan di bawah batasan-batasan yang ada, dan seorang pelatih yang telah membangun seluruh filosofi persiapannya di sekitar waktu persiapan yang terstruktur seperti itu, harus menyaksikan timnya memainkan pertandingan pembuka Piala Dunia mereka dalam mode yang mendekati sekadar untuk bertahan hidup. Hanya mencoba melewati 90 menit setelah melintasi perbatasan pada malam sebelumnya. Keluhan resmi federasi kepada FIFA yang dirilis dalam pernyataan yang disusun dengan hati-hati namun tidak ambigu, menggambarkan pembatasan perjalanan tersebut sebagai sesuatu yang tidak sejalan dengan prinsip untuk menyediakan kondisi yang setara bagi semua tim peserta. Mereka juga memperingatkan bahwa situasi tersebut dapat berdampak negatif pada persiapan teknis tim untuk sisa turnamen. Frasa kondisi yang setara memiliki makna yang sangat kuat dalam pernyataan tersebut. Itu adalah bahasa yang persis sama dengan yang digunakan FIFA ketika berbicara tentang apa yang seharusnya dijamin oleh Piala Dunia. Dan Iran kini secara resmi tercatat berargumen bahwa jaminan tersebut telah dilanggar. Namun, situasi Iran tidak muncul dengan sendirinya. Ini adalah ekspresi yang paling terlihat dan paling signifikan secara institusional dari sebuah pola yang telah terbangun selama berminggu-minggu sebelum turnamen bahkan dimulai. Sebuah pola yang tidak hanya melibatkan satu bangsa, tetapi berbagai negara, ofisial dan penggemar yang semuanya menabrak tembok yang sama. Kasus awal yang paling mencolok melibatkan wasit asal Somalia, Omar Abdul Qadir Artaan.
Ia telah dipilih oleh FIFA sebagai salah satu dari hanya 52 ofisial pertandingan untuk seluruh Piala Dunia 2026, sebuah penunjukan bersejarah yang akan menjadikannya wasit Somalia pertama yang memimpin pertandingan di turnamen tersebut. Ia bepergian ke Bandara Internasional Miami dengan membawa kredensial resmi FIFA dan paspor diplomatik. Bea Cukai dan Perlindungan Perbatasan AS menolaknya di gerbang kedatangan. Alasan yang dikemukakan melibatkan apa yang digambarkan oleh para pejabat sebagai masalah pemeriksaan yang terkait dengan kewarganegaraan Somalianya yang masuk dalam cakupan pembatasan perjalanan yang lebih luas dari pemerintahan Trump. Artan dimasukkan ke dalam pesawat kembali ke Istanbul. Ia tidak pernah mendapat kesempatan untuk memimpin 1 menit pun di turnamen tersebut. Ian Wright, mantan pemain internasional Inggris dan pengamat sepak bola yang sangat dihormati, secara terbuka mengecam Amerika Serikat atas insiden tersebut. Dunia sepak bola tercengang bukan hanya pada keputusannya itu sendiri, tetapi pada fakta bahwa kredensial FIFA dan paspor diplomatik sama sekali tidak ada harganya di perbatasan. Presiden FIFA Gianni Infantino ketika didesak mengenai kontroversi visa yang semakin berkembang, memberikan tanggapan yang diterima dengan buruk oleh sebagian besar dunia sepak bola. Ia mengakui situasi tersebut, tetapi pada dasarnya berargumen bahwa FIFA tidak memiliki otoritas atas kebijakan imigrasi negara yang berdaulat. Kami bukan raja dunia, katanya. Secara teknis hal itu memang akurat. Namun dari sudut pandang setiap tim dan ofisial yang mendapatkan tempat di turnamen ini, hal itu juga sangat tidak memuaskan karena membiarkan pertanyaan utamanya tetap terbuka. Jika FIFA tidak dapat menjamin bahwa semua negara peserta benar-benar dapat memasuki negara tuan rumah, lalu apa sebenarnya yang dijamin oleh FIFA? Situasi terkait alokasi tiket Iran menambah dimensi lainnya. Federasi melaporkan bahwa jatah tiket resmi mereka kursi yang telah diperuntukkan bagi pendukung Iran yang menghadiri pertandingan tim mereka secara diam-diam ditarik kembali hanya beberapa hari sebelum turnamen dimulai. Itu berarti para penggemar Iran yang telah menerima tiket sah melalui saluran distribusi resmi federasi mendapati diri mereka memegang kertas yang tidak berharga. Konteks yang lebih luas membuat hal ini menjadi lebih berat lagi. Warga negara Iran sebelumnya telah dilarang menghadiri pertandingan di Amerika Serikat akibat larangan perjalanan. Pencabutan tiket tersebut seolah menyegel situasi yang sebelumnya sudah hampir mustahil bagi pendukung biasa Iran yang telah bermimpi selama bertahun-tahun untuk menonton tim mereka bermain di panggung dunia. Sekitar 90 pendukung Maroko juga dilaporkan permohonan visanya ditolak, meskipun mereka sebelumnya pernah menghadiri acara olahraga internasional besar, menurut laporan dari Anadolu Agency. Jurnalis yang meliput tim dari beberapa negara yang dibatasi menggambarkan bahwa mereka menjadi sasaran interogasi panjang di bandara-bandara AS. Media sosial pada minggu pertama turnamen dibanjiri dengan kisah-kisah penggemar, jurnalis, dan staf pendukung dari berbagai negara yang menghadapi masalah masuk. Beberapa diputar balik sepenuhnya, beberapa ditahan selama berjam-jam di bea cukai. Beberapa pada akhirnya menyerah untuk menghadiri pertandingan yang padahal sudah mereka miliki tiketnya. Format FIFA yang diperluas untuk tahun 2026 48 tim. Alih-alih format tradisional 32 tim, sebagian dijual sebagai sebuah pernyataan inklusi. Lebih banyak negara yang bersaing, lebih banyak bangsa yang terwakili. Sebuah Piala Dunia yang benar-benar mencerminkan jangkauan global olahraga ini. Kekacauan visa yang terjadi di depan mata telah membuat pembingkaian tersebut terlihat semakin hampa. Anda tidak dapat secara kredibel mengklaim bahwa turnamen tersebut lebih inklusif ketika sebagian besar negara peserta tambahan menabrak hambatan struktural yang tidak pernah dihadapi oleh format 32 tim sebelumnya yang diselenggarakan sepenuhnya di dalam batas-batas satu negara. Dan itu adalah poin yang layak untuk direnungkan sejenak. Piala Dunia dengan banyak negara penyelenggara adalah hal baru. Edisi 2026 hanyalah yang kedua dalam sejarah yang diselenggarakan di beberapa negara. Dan yang pertama melibatkan 3 negara tuan rumah yang terpisah.
Ketika FIFA dan federasi anggotanya memilih untuk memperluas format dan menyebarkan pertandingan di seluruh Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, mereka bertaruh bahwa logistik lintas batas dapat dikelola dengan efektif. Apa yang diungkapkan oleh situasi Iran adalah bahwa logistik tersebut bukan hanya rumit. Logistik itu bisa secara aktif menjadi diskriminatif dalam efeknya ketika salah satu negara tuan rumah memiliki pembatasan perjalanan luas yang menargetkan negara-negara tertentu yang kebetulan juga lolos ke turnamen tersebut. Ini adalah wilayah baru. Piala Dunia sebelumnya di negara-negara dengan hubungan diplomatik yang kompleks tentu saja menimbulkan ketegangan. Afrika Selatan, Brasil, Rusia, Qatar semuanya memiliki pengkritik dan kontroversi. Tetapi tidak satu pun dari mereka menempatkan tim kualifikasi dalam posisi diharuskan melakukan perjalanan bolak-balik melintasi perbatasan internasional untuk setiap pertandingan. Tidak satu pun dari mereka menciptakan skenario di mana Federasi Nasional harus mendirikan seluruh basis operasinya di negara yang berbeda dari negara tempat pertandingan mereka dimainkan. Arsitektur turnamen 2026 membuat jenis ketidaksetaraan semacam ini tidak hanya mungkin, tetapi mungkin tak terelakkan setelah daftar lengkap negara-negara yang lolos telah diselesaikan. Bagi para pemain Iran, beban kumulatif dari situasi ini sulit untuk dilebih-lebihkan. Singkirkan soal sepak bola sejenak dan pikirkan tentang pengalaman manusianya. Mereka adalah para atlet yang menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk lolos ke Piala Dunia, melewati babak kualifikasi Asia, tekanan playoff regional, semuanya dengan harapan bahwa mereka akan tiba di turnamen final dan bersaing layaknya orang lain. Alih-alih mereka melintasi perbatasan di tengah malam, bermain di beberapa pertandingan bertekanan tertinggi dalam karier mereka, dan kembali melintasi perbatasan yang sama sebelum banyak dari lawan mereka bahkan selesai menyantap makanan pasca pertandingan. Beban mental tambahan karena mengetahui persiapan Anda telah dikompromikan oleh kekuatan-kekuatan yang sepenuhnya berada di luar sepak bola oleh geopolitik, oleh perintah eksekutif, oleh keputusan yang dibuat di Washington yang tidak ada hubungannya dengan kualitas sentuhan pertama Anda atau pergerakan tanpa bola Anda, adalah sebuah beban yang tidak ditanggung oleh tim lain manapun di turnamen ini. Pertandingan sisa babak penyisihan grup Iran mencakup bentrokan krusial melawan Belgia, salah satu favorit turnamen dan tim yang dipenuhi oleh para pemain berkaliber Liga Champions. Batasan waktunya belum berubah, markas di Meksiko belum pindah. Setiap keuntungan persiapan yang dianggap remeh oleh Belgia, kemampuan untuk berlatih berhari-hari di kota pertandingan, kemampuan untuk beradaptasi dengan rutinitas tetap berada di luar jangkauan skuad Iran. Apakah keluhan resmi federasi kepada FIFA akan mengubah semua itu? Masih benar-benar tidak pasti. FIFA, pada saat tulisan ini dibuat, belum mengeluarkan tanggapan publik terhadap keluhan resmi Iran. Departemen Keamanan Dalam Negeri AS hanya menyatakan bahwa persyaratan tersebut telah dikomunikasikan sebelumnya, yang mana sekali lagi tidak sama dengan mengatakan bahwa kondisi-kondisi tersebut adil. Keheningan dari markas besar FIFA terasa signifikan dengan cara tertentu. Hal itu menunjukkan bahwa organisasi tersebut entah tidak memiliki solusi praktis untuk ditawarkan atau belum ingin secara terbuka mengakui skala dari apa yang telah diekspos oleh turnamen ini terkait batasan otoritas mereka. Ada beberapa jalur realistis dari titik ini dan tidak satupun dari jalur tersebut yang benar-benar bersih. FIFA dapat mencoba bernegosiasi langsung dengan otoritas AS untuk memperluas jendela masuk bagi sisa pertandingan Iran. Namun ini akan membutuhkan tingkat keterlibatan diplomatik yang jauh melampaui ruang lingkup normal sebuah organisasi sepak bola, dan tidak ada indikasi bahwa gugus tugas FIFA dari Gedung Putih cenderung menawarkan fleksibilitas apapun. FIFA bisa mengakui ketidakseimbangan kompetitif tersebut secara terbuka, sekaligus menyimpulkan bahwa mereka sama sekali tidak memiliki wewenang untuk mengesampingkan hukum imigrasi Amerika. Hal ini akan menjadi sebuah kejujuran, tetapi juga secara fungsional berarti menerima bahwa turnamen yang mereka jalankan tidak berlangsung dengan syarat-syarat yang setara, atau situasinya bisa dibiarkan berlalu begitu saja.
Tidak ada resolusi formal, tidak ada perubahan kebijakan, hanya Iran yang menyelesaikan babak penyisihan grupnya di bawah kondisi yang sama yang telah mereka gambarkan sebagai tidak adil. Dan seluruh episode ini menjadi catatan kaki dalam percakapan yang lebih luas tentang apa yang salah dengan pendekatan Piala Dunia 2026 terhadap inklusi. Satu hal yang tampaknya pasti adalah bahwa ini tidak akan menjadi kontroversi besar terakhir dari turnamen ini. Kondisi yang menghasilkan situasi Iran format multinegara, pemerintahan AS dengan pembatasan perjalanan yang luas, struktur FIFA yang memberikan hak tuan rumah tanpa jaminan hukum yang mengikat tentang akses yang setara untuk semua negara peserta belum berubah. Kondisi-kondisi itu akan terus menghasilkan gesekan, menguji esensi dan janji Piala Dunia. Dan setiap titik gesekan memunculkan pertanyaan mendasar yang sama tentang apa sebenarnya janji Piala Dunia. Karena janji tersebut sebagaimana selalu dijual kurang lebih seperti ini. Raihlah tempat Anda melalui prestasi. Dan ketika Anda tiba di sana, Anda akan bersaing di arena yang adil. Proses kualifikasinya memang brutal dan tidak setara dalam ratusan hal. Beberapa federasi memiliki jauh lebih banyak sumber daya, infrastruktur, dan keuntungan historis daripada yang lain. Namun, turnamen itu sendiri seharusnya menjadi penyeimbang yang hebat. 90 menit, satu bola, aturan yang sama untuk semua orang. Itulah mimpi yang selalu dipertaruhkan oleh Piala Dunia. Apa yang sedang digugat oleh Iran dalam keluhan resminya kepada FIFA adalah apakah mimpi tersebut masih berlaku, bukan dalam pengertian filosofis yang abstrak, melainkan dalam pengertian yang sangat spesifik, terdokumentasi dan memengaruhi pertandingan. Persiapan kami dikompromikan oleh kondisi yang tidak ada hubungannya dengan sepak bola. Kondisi tersebut tidak berlaku sama untuk semua tim, dan hasil di lapangan pun terpengaruh sebagai akibatnya. Itu adalah sebuah tuduhan serius. Tuduhan itu diajukan melalui saluran resmi dan pantas mendapatkan tanggapan resmi yang serius. Apakah mereka akan mendapatkannya? Apakah FIFA akan menunjukkan bahwa mereka benar-benar dapat menegakkan prinsip-prinsip yang mereka klaim mereka junjung tinggi ketika prinsip-prinsip tersebut berkonflik langsung dengan prioritas politik dari negara? Tuan rumah terkuatnya mungkin akan mendefinisikan bagaimana keseluruhan turnamen ini dikenang, bukan gol-golnya, bukan kejutan-kejutannya, bukan apapun yang terjadi di final, melainkan apakah organisasi di pusat acara olahraga yang paling banyak ditonton di dunia membuktikan di bawah tekanan bahwa mereka benar-benar bersungguh-sungguh dengan apa yang mereka katakan tentang keadilan. Para penggemar yang ditolak masuk tahu jawaban yang mereka alami. Wasit yang diputar balik di Miami tahu jawabannya. Para pemain Iran yang melintasi perbatasan AS Meksiko di jam-jam sebelum pertandingan paling penting dalam karier mereka tahu jawaban mereka. Pertanyaannya sekarang adalah, apakah ada orang dengan otoritas nyata yang mendengarkan dan apakah mendengarkan saja akan cukup untuk mengubah sesuatu? Latar belakang politik dari semua ini terentang jauh ke belakang, bahkan sebelum bola pertama ditendang pada tahun 2026. Ketika Trump menandatangani larangan perjalanan yang menargetkan warga negara Iran pada bulan Juni 2025, tak lama setelah mengesahkan serangan militer ke Iran, implikasi terhadap Piala Dunia sudah langsung terlihat jelas bagi siapapun yang memperhatikan. Iran telah lolos kualifikasi untuk turnamen tersebut. Para pemain mereka telah mendapatkan hak untuk bersaing. Namun di saat yang sama, cabang eksekutif dari negara tuan rumah mempersulit warga Iran secara hukum untuk hadir di tanah Amerika. Ketegangan yang dihasilkan tidak akan pernah terselesaikan dengan tenang, dan memang tidak. Pada bulan November 2025, selama upacara pengundian resmi Piala Dunia 2026 yang diadakan di Washington, Iran membuat keputusan untuk memboikot acara tersebut sepenuhnya. Alasannya sangat sederhana. Beberapa anggota delegasi Iran telah ditolak visa masuknya untuk menghadiri pengundian tersebut. Federasi mempublikasikan posisinya melalui IRNA, kantor berita pemerintah Iran, dan menyatakan bahwa mereka tidak akan berpartisipasi dalam upacara yang tidak dapat mereka hadiri secara memadai.
Itu adalah sinyal publik pertama tentang betapa berbedanya pengalaman Piala Dunia ini bagi Iran dibandingkan dengan negara peserta lainnya, dan itu adalah sinyal yang diterima FIFA tanpa mengubah pendekatannya. Menteri Luar Negeri Marco Rubio telah menyatakan sejak awal bulan April 2025 bahwa individu yang dicurigai memiliki ikatan dengan Korps Pengawal Revolusi Islam Iran yang ditetapkan sebagai organisasi teroris oleh pemerintah ASH akan menghadapi penolakan visa otomatis. Cakupan bahasa tersebut cukup luas sehingga menciptakan ketidakpastian bagi hampir semua orang yang terhubung dengan kehidupan publik Iran. Administrator sepak bola, official team, bahkan beberapa anggota staf teknis mendapati diri mereka terjebak dalam ketidakpastian tersebut. Staf pendukung federasi pun tak luput dari masalah ini. Anggota-anggota kunci dari staf pendukung Iran ditolak sepenuhnya untuk mendapatkan visa masuk sebelum turnamen, memaksa federasi untuk merestrukturisasi tim operasionalnya di bawah tekanan menit-menit terakhir yang luar biasa. Realitas geopolitik yang lebih luas adalah hal yang belum pernah sepenuhnya dihadapi oleh FIFA dalam komunikasi publiknya mengenai turnamen 2026. Ketika Anda menyelenggarakan Piala Dunia di sebuah negara yang memberlakukan larangan perjalanan aktif yang menargetkan beberapa negara terkualifikasi, Anda tidak sedang menyelenggarakan acara olahraga yang netral. Anda sedang menyelenggarakan acara olahraga di dalam kerangka politik yang tak terelakkan akan memengaruhi siapa yang dapat hadir, siapa yang dapat berpartisipasi penuh, dan dengan syarat apa. Desakan berulang kali dari FIFA bahwa mereka tidak dapat mendikte kebijakan imigrasi memang benar, tetapi hal itu juga menghindari pertanyaan tentang apakah FIFA seharusnya mengamankan jaminan hukum yang lebih tegas mengenai akses yang setara sebelum memberikan hak tuan rumah turnamen tersebut sedari awal. Pertanyaan tersebut kini ditanyakan dengan lantang, dan FIFA tidak memiliki jawaban yang nyaman. Kontras dengan bagaimana negara-negara tuan rumah lainnya menangani situasi serupa sangatlah mencolok. Qatar pada tahun 2022 menimbulkan kontroversi besar terkait masalah hak asasi manusia. Tetapi pemain, staf, dan sistem pendukung dari setiap negara peserta dapat memasuki negara tersebut. Rusia pada tahun 2018 tunduk pada tekanan dan sanksi geopolitik yang berat, tetapi tim-tim dari negara musuh masih bersaing di bawah kondisi yang setidaknya sebanding secara fungsional. Situasi tahun 2026 yang melibatkan Iran ini berbeda dengan cara yang spesifik dan penting. Keterbatasan struktural pada persiapan tim secara langsung dapat ditelusuri dari keputusan yang dibuat oleh pemerintah negara tuan rumah, dan hal tersebut menghasilkan lingkungan kompetitif yang tidak setara yang tidak pernah dihadapi oleh turnamen sebelumnya dalam bentuk seperti ini. Ada sebuah versi dari cerita ini di mana FIFA muncul dengan kredibilitas yang tetap utuh, di mana organisasi tersebut merundingkan perpanjangan jendela masuk untuk pertandingan sisa babak penyisihan grup Iran, mengeluarkan pengakuan publik bahwa situasi tersebut jauh dari standar kompetitif mereka sendiri, dan berkomitmen pada kerangka hukum yang lebih kuat sebelum memberikan hak tuan rumah turnamen multinegara di masa mendatang. Versi tersebut mengharuskan FIFA untuk bertindak, dan bertindak dengan cepat. Babak penyisihan grup tidak berlangsung lama. Jendela waktu bagi Iran untuk mendapatkan keuntungan dari resolusi apapun diukur dalam hitungan hari, bukan minggu.